pintu pagar hitam ini ada sebuah motor listrik yang keren banget, dibuat dari nol, hampir 100% semuanya. Nah Mas Arfan, ini sudah dites bisa berapa jauh nih Mas? Bah, kamu kecil-kecil ke bengkel custom? Iya. Iya. Aim akhirnya, tujuan akhirnya apa nih Mas dari Backyard Custom bikin motor listrik yang seperti ini? Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Di belakang gue ini adalah sebuah motor listrik yang dibuat dari nol oleh sebuah bengkel di Bali. Penasaran? Ikutin terus videonya. Gue sedang berada di sebuah tempat di jalan kecil di Denpasar. Tapi ternyata ada bengkel motor custom di sini yang bisa membuat motor listrik dari nol dan hasilnya tuh keren banget teman-teman. Jadi itu jalan besarnya. Kalau kita masuk ke sini, di sini ada bengkel motor dan ini dia teman-teman. Backyard Custom Handcrafted Motorcycle. Di balik pintu pagar hitam ini ada sebuah motor listrik yang keren banget, dibuat dari nol, hampir 100% semuanya. Gue hari terakhir gue bela-belain kesini karena gue suka banget sama motor ini. Kita lihat ke dalam. Nah ini dia teman-teman motornya, Marusaka dari Backyard Custom. Motor yang 100% listrik dan bisa dibilang hampir seluruhnya ini build dari ground up. Modelnya bagus banget ya. Ini bentukannya sangat-sangat berbeda dari motor listrik yang biasa kita lihat yang dibuat di Indonesia. Makanya kenapa gue langsung kesini, karena ini bentukannya keren banget teman-teman. Secara desain, motor ini benar-benar berbeda banget. Kalau biasanya di Indonesia, motor listrik yang dibuat di Indonesia itu kan yang skutik gitu ya. Tapi ini adventure, motor adventure listrik, tapi juga tidak terlalu maskulin banget. Nah itu makanya kenapa motor ini bentukannya seperti ini teman-teman. Iya kan, ada space di sebelah sini. Ini biar kalau yang cewek mau naik, mereka akan lebih mudah masuk ke dan duduk di motor ini teman-teman. Yang gue paling suka dari motor ini emang bentukannya, dan itu tadi 100%, hampir 100% semuanya dibuat dari ground up. Dari mulai sasis, ya kan, yang bentukannya seperti ini semua dibikin dari nol. Ya kan, mungkin hanya beberapa parts kayak swing arm, terus fork depan segitiga gitu ya. Kalau gitu ngambil parts aftermarket, tapi sisanya ini benar-benar dibuat dari nol. Dan ini bentukannya benar-benar bagus banget. Dia benar-benar bagus banget. Sampai kalau kita lihat detail-detail kayak las-lasannya di sini, rapi banget, ya kan? Ini benar-benar rapi, serapih-rapihnya. Tuh. Pemilihan warna hijaunya juga bagus banget. Dan di sini tempat untuk naruh kompartemennya di dalam sini, ya kan? Nah, di sini adalah baterai dan controllernya terekspos di sebelah sini. Bah, kamu kecil-kecil ke bengkel custom? Iya. Iya. Nah, kalau kita lihat di sebelah sini, ya kan? Kayak kenapa gue bilang tadi ini untuk cewek biar bisa lebih gampang. Jadi kalau duduk di sini, kakinya bisa pindah ke sebelah sini dengan lebih mudah. Nah, ini ground clearance-nya tinggi, terus juga dia ada standar samping dan ada standar tengah juga. Swing arm belakangnya ini pakai W175 yang sudah di custom. Nah, beda sama GSX gua, kalau ini dia pakai hub motor teman-teman, 2 kW tapi sudah generasi terbaru. Nah, kelebihannya dari hub motor seperti ini adalah tidak makan tempat. Nah, kalau kayak GSX gua kan gua harus menyediakan tempat di sini nih untuk ngaruh dinamonya. Tapi itu memakan tempat, teman-teman. Nah, ini biar di sini lebih simple, digunakanlah hub motor yang di sebelah sini nih. Nah, makanya jauh lebih simple, teman-teman. Nah, double disc brake juga, ya kan? Dan ini tema adventure-nya benar-benar dapet banget. Motor ini emang cocok banget kita bawa adventure. Pertama di sini dia udah ada rak buat naruh barang, ya kan? Terus juga di sini sama teman-teman dari Backyard Custom sudah disediain tempat
untuk pipa untuk kita naruh barang. Contoh kalau di Bali untuk surfboard. Sama juga di depan sini sudah dibikinin rak tuh ya kan. Dan sudah ada tempat di sebelah sini untuk naruh pipa lagi juga. Jadi emang motor ini sudah disiapkan untuk adventure. Saya satu contohnya untuk keliling Bali teman-teman. Di depan menggunakan pelek jari-jari ukuran 17 dengan ban off-road tire ini. Bagus nih bentukannya. Nah, lampunya dibikin ada dua, kiri dan kanan, ya kan, yang satu kuning satu putih. Gue suka banget nih aksennya. Jadi kalau misalkan dua-duanya putih akan lebih plain, tapi gara-gara salah satunya kuning, menurut gue jadi bagus banget. Nah, kalau kita lihat cockpitnya, basically seperti motor-motor lainnya ya. Ini juga bentukannya sama kayak yang gue pakai di GSX gue. Jadi basically ini motor yang sangat familiar untuk kita pakai. Detail lain yang bisa kita lihat juga adalah nih penggunaan tombol start stop buttonnya di sebelah sini biar jauh lebih simpel. Dan ini gue suka deh detail kayak gini nih. Jadi buat buka covernya kita pakai klip yang diputar. Bagus banget. Nah, di sini gue sudah bersama dengan Mas Arfan nih. Halo. Dari Backyard Custom. Mas, ini sebenarnya aku nanya dulu deh, Backyard Custom ini udah berapa lama sebenarnya? Backyard Custom tahun depan 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Wow, dan kenapa akhirnya di motor listrik, Mas? Sebenarnya waktu itu sebelum pandemi ya. Jadi keluarga saya itu kan dia ada beberapa akademisi yang memang bergeraknya di bidang elektro gitu dan lu motor itu aja custom maksudnya mereka bilangnya seperti itu bilang. Ini udah secara global orang udah mulai shifting ke EV gitu, jadi nggak coba tertarik gitu. Setelah kita cobain riset, mahal juga ya kayak gitu. Terus ketika kita mau jalan pun pandemi kan, nah dayung bersambut, kita ditelepon dari Jakarta, dari Medco Foundation pertama itu yang nanya juga pertanyaan yang sama, kalian mau gitu-gitu aja gitu kan. Maksudnya akhirnya ada sih kita ini salah satu presentasi desain untuk bikin EV, cuma karena pandemi dan terlalu mahal akhirnya stuck gitu kan. Nggak lama kemudian, sehari kemudian Medco hubungin kita untuk masukin presentasi itu dan diterima. Jadi kita bikin prototipe satu yang namanya Bolti itu. Kita kerjasama juga sama North Hill Workshop Bandung karena mereka udah duluan untuk 3D rendering, untuk parts, untuk desain juga kita coba supaya backyardnya nggak hilang karena DNA kita kan scrambler. Makanya Bolti itu lebih ke kayak BMX tapi juga ada sedikit trial bike-nya gitu. Dan terus yang proto kedua juga Nala, juga dia all around komuter juga. Jadi dari situ mulai Eiger ngelihat kita untuk oke deh, kita kolaborasi bikin satu unit Marusaka X7 ini. Kalau special project emang kita pakai X, jadi sekarang ini project spesial yang udah ke-7. Jadi ini yang paling the latest, keren banget dari Backyard Custom gitu. Ini sebelumnya thank you banget loh, Bu deh. Harusnya launchingnya ntar sore setengah jam lagi, cuman gue izin banget untuk lihat duluan karena kalau pakai HP bikin vlognya ntar takutnya kurang bagus karena motornya bagus banget, jadi harus dibikin dengan video yang bagus dong. Nah Mas Arfan, ini sudah dites bisa berapa jauh nih Mas? Sudah dites kita belum sampai 80 km, tapi secara perhitungan kalkulasi digital dari kapasitas baterai, dinamo dan controller, kita memang targetnya aimingnya 80 km dengan normal rata-rata running 50 60 ya. Tapi kalau top speed bisa tinggi nih ya? Kalau top speed rata-rata motor listrik bisa di seberapa aja kan ya, sebenarnya gimana kita mappingnya dan segala macam. Kalau ini kita batasi di 90-100 untuk top speednya. Untuk di speed satunya di 50, speed 2-nya di 70 kayak gitu. Oke. Ini secara bentuk desain Mas, ini kan aku suka banget nih Mas bentuk desainnya nih. Filosofinya apa nih Mas bentuk desainnya? Ini seperti ini gitu, tubular dan sebagainya gitu. Itu seperti kita bilang tadi, jadi proto ketiga ini kan selalu improvement dari proto pertama dan yang kedua untuk EV-nya kita gitu. Dan
kita emang suka expose frame dan bentuk vertikal ini ditujukan untuk semua bisa mengendarai, jadi unisex gitu, untuk cewek pun nggak takut ya untuk nyoba dan segala macam, karena riding EV itu kan new experience ya. Jadi kita juga perlu mengedukasi orang bahwa throttlingnya beda, betul, ganti speednya beda juga gitu. Jadi nggak cepat memang gitu ngajarin. Tapi dengan desain seperti ini kita pengen buktiin bahwa dengan slim design seperti ini jauh lebih apa ya, satu beban berkurang, terus juga tidak bulky dari prototipe awal yang kayak gitu, dan idenya memang ada satu influence kita dari luar, udah build EV duluan gitu, dan situ kita kembangin supaya tidak semirip mungkin dengan mereka, dan akhirnya lahir pertama Nala juga expose frame tubular, dan akhirnya ini penyempurnaan dari Nala sebenarnya kayak gitu. Berikut part-partnya juga generasi terbaru semua. Nah ini kalau misalkan ada orang nanya nih atau datang ke Backyard gitu ya, ini bisa nggak sih Mas sebenarnya aku pesen motor seperti ini ke Backyard? Bisa ya Jack ya. Bisa aja, cuma dari prototipe kedua pun kita banyak masuk DM, terus teman-teman deket nanya segala macam untuk kita, tapi kita sarankan klien untuk riset dulu karena ini mohon maaf tidak murah juga gitu, karena Backyard build-nya dari ground up, betul, itu juga harus di-appreciate gitu. Jadi setuju, nggak sekedar beli dan segala macam, kita coba bangun storytellingnya dari setiap finish product yang kita buat gitu. Nah ini aim akhirnya, tujuan akhirnya apa nih Mas dari Backyard Custom bikin motor listrik yang seperti ini? Apakah I don't know, mass produce gitu misalkan, atau apa nih, menginspirasi banyak orang untuk ayo dong main motor listrik gitu, atau gimana? Ide awalnya kan tadi challenge dari keluarga itu ya, terus kedua dari teman-teman dekat, terus dari Medco Foundation juga, terus kalau dikait-kaitkan dengan sustainability sudah pasti, terus kalau kita pengen evolve gitu, pengen new riding experience gitu. Kita udah pakai motor standar custom kita, dan motor-motor biasa sudah puluhan tahun gitu. Setuju. Ketika dunia sudah mulai shifting ke arah sana, kita mau jadi penonton atau mau jadi pemain kayak gitu. Jadi makanya kita milih jadi pemain gitu. Jadinya bukan masalah ketinggalan atau tidak ketinggalan, tapi ini layak dicoba gitu, dan layak kita jadikan sesuatu gitu, dan akhirnya sampai prototipe ketiga ini kita happy gitu. Kalau untuk mass production itu kayaknya sedang kita masih kayak gitu. Siap Mas, tapi ini jujur ini adalah salah satu motor listrik yang keren banget, benar-benar dibikin dari ground up Mas ya, dari nol dengan segala detailnya yang ada. Ini boleh lihat nggak Mas sebenarnya kalau di balik kotak ini apa Mas? Di balik kotak ini ada baterai, cut off, dan banyak perintilan kayak USB. Ini kalau bukanya sebenarnya cuma pakai. Bukanya ini pakai. Ini sebenarnya kalau foto ini dari part kamera. Ini, ya. Biar quick release wiringnya, semua konektornya hampir underwater. 80% waterproof dia. Itu emang sudah dibuat buat adventure ya. Terus juga kita punya channeling air, jadi supaya nggak masuk tuh gimana yang kayak gitu. Udah dipikirkan banget ya. Jadi bawah ini, jadi nggak akan stay di sini aja, tapi di bawah sini langsung ada drainage. Ini bisa gue bilang teman-teman, ini sampai dalaman sini aja rapi loh ini. Niat banget ini bikin sampai dalamannya. Dan bikinnya presisi loh Mas. Maksudku ini jedanya, natnya segala sama semua loh nih. Ini juga wiring belakang kita masuk ke frame. Jadi nggak ada wiring di sini. Oh iya. Dari sini ke sini nggak ada wiring, jadi masuk semua ke frame lewat sini. Satu channel aja sini. Ini makanya kalian bisa melihat motor yang dibangun dengan passion dan detail nih ya kayak gini nih. Contoh paling gampang ini gapnya nih. Ini sama loh dari atas sampai bawah nih. Terus di sini juga sama. Ini nggak gampang loh guys. Bikin itu tuh nggak gampang loh itu.
bikin bisa serapih itu. Wow, ini yang ngelas jago sih mas. Nih di sini. Dia certified welder. Pantesan bisa rapi banget. Sampai ke apa standarnya semua udah custom tuh ya. Iya. Nah ini sekarang kita kedapatan ada Om Jeki. Ini lead designer produk atau gimana nih? Iya, dia lead designer ya. Nah, produk. keren banget nih Om motornya nih Om. Om, ini kalau boleh dijelasin sedikit, dulu proses ngedesainnya gimana nih? Gimana? Proses ngedesainnya awalnya dulu gimana nih? Ya sebenarnya kita emang mulainya dari proyek yang pertama yang jelek. Jadi kita kerjasama waktu itu dengan Medco, jadi kita bisa mengembangkan satu, waktu itu masih terbatas apa namanya source-nya untuk mendesain gitu. Jadi kita belum pelajari benar hub, mesin penggerak hubnya itu. Tapi setelah lama-lama, setelah proyek yang pertama kita berlanjut ke proyek yang kedua, Nala itu. Jadi improvement dari proyek pertama kesempatan yang diberikan, terus kita improve dari proyek kedua dan yang ketiga ini. Nah ini ada apa ya, orang tuh biasanya nyebutnya kalau motor tuh ya entah scrambler, entah tracker gitu ya. Kalau ini apakah pengen disebut salah satu itu atau pengen kayak enggak, di kita emang nggak ada kategori aja gitu, emang kita desain aja dari nol. Kalau kategori atau itu sebenarnya kan kenapa pakai Nobi tires segala macam, itu emang DNA-nya backyard kan scrambler. Oke. Jadi kita kebanyakan project kita tuh scrambler, trackers, bolak-balik kayak gitu, dan beberapa cafe racer, tapi ternyata kita lebih sereknya di scrambler. Makanya dari mulai bolting, Nala dan segala macam riding positionnya tinggi lebih semua, mirip ke scrambler kayak gitu, supaya lebih kalau kita nyaman sih ya kayak gitu. Entah kalau yang lain. Jadi emang udah napasnya kita itu, napasnya ya, kita udah emang di DNA-nya seperti itu ya. Jadi kita nggak mau hilang karena dari awal udah scrambler, kurs untuk segala medan itu. Salah satu proses yang apa nih, yang mungkin nggak banyak orang tahu apa tadi? Contoh mengukur human dimension loh. Ya. Jadi gimana tuh? Ya itu kan basic desain produk Jeki yang lebih ini, karena kita hitung rata-rata orang tinggi orang Indonesia, kebiasaannya, terus gimana mereka duduk di atas motor, terus riding position, terus mengingat ini motor listrik ya harus dibuat se-agile, senyaman mungkin juga kayak gitu. Jadinya banyak aspek desain yang kepake aja kuliah lu juga. Banyak sekali. Jadi kita sebelum finishing, jadi ada yang namanya test riding position, menyesuaikan sama yang punya gitu. Jadi apa namanya, yang punya kan berbeda-beda, ada yang lebih, ada orang yang tinggi, ada orang yang pendek, segala macam. Kita sesuaikan semuanya dengan usernya yang akan memakai itu. Keren. Rata-ratanya ya. Keren. Emang ini hasilnya saya harus mengacungin jempol Om. Keren banget, keren. Terima kasih. Emang beda ya kalau misalkan motor yang didesain sama orang desainer ya. Semuanya itu proporsinya tuh pas gitu. Nggak ada yang kegedean, nggak ada yang kekecilan, ya kan? Proporsinya pas. Peletakannya, geometrinya, semuanya pas gitu. Itu yang menurut gua membuat motor ini itu luar biasa keren. Gue seneng banget sama motor ini, menandakan bahwa Indonesia ini sudah maju banget ya, jauh di atas yang orang pikirkan, bahwa kita tuh sebenarnya bisa loh bikin dari nol motor-motor keren seperti ini gitu. Dengan desain tubularnya seperti ini gitu kan, teknologi yang seperti ini, Indonesia tuh bisa banget. Dan terlebih sekarang di era motor listrik udah banyak banget bengkel-bengkel ya, yang bahkan di luar Jakarta kayak contoh sekarang di Bali, yang bisa membuat motor sekeren ini teman-teman. Kalian jangan lupa follow Backyard Custom. Ini motor mereka keren banget teman-teman. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye bye.